Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sobat Kijomania, ini kita mau diskusi dengan Pak Kiki. Pak Kiki adalah juri Rokolawe Bandung. Jadi kita akan diskusi tentang dunia perburungan di Kota Bandung atau perburungan secara umum. Pak Kiki main burung itu dari tahun berapa? Kalau senang burung dari kecil. Dari kecil? Karena orang tua saya senang burung. Ya. Cuman kalau mulai lomba tahun 95. 95 sudah main burung. Dulu senangnya kalau gantang burung apa tahun-tahun itu? Wame. Wame. Pernah punya burung yang apa legendaris atau dikangenin sampai sekarang Wame itu? Saya punya 2 ekor kan. 2 ekor. Yang sampai sekarang tuh masih terkenang. Apa itu namanya? Si Lupus sama si Roket. Tahun berapa itu? Tahun 99. 99. Itu ngambil burung si Lupus dan Roket itu di harga berapa dan pasarannya itu berapa saat itu? Kalau si Lupus saya beli dulu tuh 15 juta. Sudah 15 juta. 15 juta. Tahun berapa? 99. 99 itu sudah 15 juta. Pasaran untuk 15 juta Wame itu untuk tahun itu 15 juta itu termasuk murah, sedang atau tinggi udah? Rekor segitu. Sedang-sedang ya. Sedang-sedang. Soalnya pada saat itu Wame lagi tren. Dan 9. Lagi tren Wame. Ya dibanding Anis Merah, Wame dulu. Tahun itu kalau Wame itu penyisian ya? Penyisian. 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 Kalau penyisian sampai berapa naik penyisian itu? 3 kali, 4 kali? Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Cuman kalau dulu tuh maksimal 60 gantangan. 60 gantangan. Ya, karena memang IO dulu tuh mempunyai penyelenggara dulu tuh mempunyai Aturan PBI ya. Aturan. 63 dulu. Ya, 63. Jadi kemampuan juri itu hanya bisa menilai 60. sebanyak itu. Dulu di mana? Di Kebun Binatang ya? Kebun Binatang, Cipadung, Cipadung. di Grand Hotel Lembang. Keren Hotel Lembang. Kalau PBI, Ya. kalau independen ada di Tegalega, banyak tempat. Cuma dulu IO nggak banyak. Iya, di Cuma PBI. beberapa, PBI, Ya. PPO, independen. Ya. Gitu. Dari tahun 95 dulu sebagai pemain burung, sekarang menjadi pengadil, menjadi juri. Sebagaimana kita ketahui, kalau dulu kan pernah jadi kontestan, manakala kita itu nggak puas dengan penjurian, itu kan protes. Pertanyaannya dulu Pak Ki, pada saat jadi kontestan pernah nggak protes anarkis? Pernah. Pernah. Hmm. Pernah. Pernah. Itu tanggapinya oleh tim juri saat itu gimana? Kalau juri sih dulu tuh kita protes tuh nggak boleh ke juri kan? Nggak boleh ke juri? Nggak boleh ke juri. Kita menanyakan kalahnya burung kita tuh nggak boleh ke juri. Nah, Harus ke IP. ya ke IP. Jadi IP yang mempunyai data. Ya tim penjurian lah. Nah, tim penjurian. Jadi juri nggak boleh menjawab. Pada saat itu puas nggak dengan jawaban IP? Nah, banyak juga yang tidak puas. Oh, ya saat ini kan gini kita balik. Ya. Karena dulu pernah jadi kontestan, protes nggak puas. Sekarang kalau menangani kontestan, karena kan sekarang jadi IP juga. Kalau menangani protes gimana? Sekarang dengan dulu arogan atau anarkisnya kontestan tuh beda nggak dulu dengan sekarang? Beda sih. Beda. Beda. Bedanya apa? Jadi begini, kalau konsep saya begini Pak Ji. Saya dalam mengadili burung, menilai burung di lapangan, data tuh harus jelas. Atau jelas. Jadi data di rekapan tuh harus jelas. Awalnya bagaimana, tengahnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Ya. Nah kalau data kita jelas, insya Allah kontestan pun akan mau menerima. Puas pada saat dijelaskan. Soalnya kita berdasarkan data. Dan kalau buat saya nggak peduli itu burung siapa, itu burung siapa, kalah ya kalah. Kalah aja. Itu. Pada saat itu, bukan berarti burungnya jelek, cuma pada saat itu. Burung itu lagi kurang kerja, kalau memang kurang kerja. Itu jadi
Ya kalau burung debutan atau burung baru banyak yang juara. Ya itu memang pada saat itu burungnya lagi bagus, paling bagus lah. Ya. Itu. Bukan berarti burungnya paling kualitas, cuma pada saat itu dia mau kerja, yang kualitas nggak mau kerja. Ya, begitu. Kebanyakan kalau saat ini orang bertanya atau protes itu menanyakan tentang apanya kontestan itu. Ya kadang-kala begini Pak Ji, dilematis buat kita juga sebagai penilai burung. Ya. Apalagi saya main burung udah lama. Kadang-kala burung yang kita sukai, burung yang menurut kita bagus, ya, terbentur oleh aturan yang mereka bikin sendiri. Aturan lomba. Nah itu aturan lomba, aturan komunitas lah. Ya. Nah, salah satunya misalnya begini, di anis merah turun. Anis merah hebat kualitas, ada turun, itu udah jelas macam. Meskipun misalnya udah turun sebentar terus naik lagi. Itu kan sebenarnya kan aturan itu kan konsensus atau kesepakatan para penggemar burung. Nah, itu menurut Pak Kiki sebagai pengadil itu aturannya itu ideal atau ada yang butuh direvisi atau diperbarui menurut Pak Kiki pribadi karena sebagai pengadil dengan aturan karena kan dilematis. Betul. Burungnya bagus. Betul. Saat itu kinerja irama lagunya bagus tapi kena peraturan lomba yang turun dikit. Betul. Jadinya terpaksa karena itu konsensus atau kesepakatan bersama itu nggak boleh juara satu, otomatis cari burung yang tidak ada pelanggaran yang mungkin dari sisi irama lagunya kurang. Menurut Pak Kiki itu adil nggak dengan sistem itu? Atau ada masukan? Sebetulnya begini Pak, ini dibuat dikarenakan IO sekarang banyak. Ya. Nah, terbentur daripada IO itu sendiri. Ya. Jadi kita dipaksa untuk mengikuti aturan kontestan. Ya. Kesepakatan. Ya. Kayak burung kenari, burung hebat, awal, tengah, pada saat akhir, 1 menit terakhir, dia ada ngeban aja sedikit, itu udah nggak bisa juara. Dan para kontestan juga sudah paham? Sudah paham, karena itu kesepakatan. Yang punya sudah paham? Iya, sudah paham. Ya nggak masalah sih. Padahal hati kecil kita pengen ke sana, iya. Itu yang harus juara. Iya. Ibarat kalau MotoGP sudah di akhirnya tergelincir. Nah, itu. Iya. Itu. Jadi kadang-kala ya banyak juga kita terbentur sama aturan. Sama aturan kesepakatan yang mereka bikin. Iya. Nah kita mau dobrak itu, bukan kita ya. IO kalau kita sih sebetulnya hati kecil kita ya pengennya yang kualitas. Tapi dikarenakan IO didesak sama kontestan. Iya kan kita pelayan sebenarnya. Nah itu kalau kita tidak mengikuti mereka lari semua, nanti lombanya sepi. Iya karena kita sebagai IO kan melayani mereka. Nah, dari semuanya burung sebagai pengadil juri itu yang paling sulit menilai itu burung apa? Kenari. Kenapa? Faktor apa? Yang pertama kenari itu apalagi sekarang, apalagi yang teriak-teriak, terus volumenya tidak begitu kencang, ya. Iramanya hampir sama, meskipun berbeda, hampir sama. Karena tipis-tipis ya, sangat sulit. Nah, imbang-imbang. Hampir imbang-imbang. Hanya mungkin di sini kita cari yang panjang, durasinya panjang, iramanya enak, terus tidak putus, yaitu putus atau jedanya lama, paling jadinya begitu. Jadi harus sangat jeli. Kan gini, kalau kenari itu kan terbagi dua, selain postur itu kan ada standar, ya, ada isian, ya, terus ada semi isian. Itu kapan itu ada? Kok sekarang nyaris yang booming yang laku hanya standar. Kenapa? Soalnya begini, Pak. Ini pengalaman saya, ya, pengalaman pribadi. Saya mencetak kenari isian. Kenari isian itu bukan hal yang sebentar. Itu tidak cukup hanya 1 kali ngelaras 1 tahun. Itu udah jadi. Prosesnya panjang. Minimal 2 tahun lah. Ya. Minimal 2 tahun. Nah itu yang pertama. Terus kita bawa ke lapang. Di lapang ada yang menuruni kenari standar. Punya kita bisa konslet. Tapi kan gini, kalau seandainya dia ada isian saat ini sebagai tim juri, kan kita bikin kelas ada hanya kelas kenari, hanya kelas standar. Kalau kelas kenari ada isian itu menambah nilai plus. Betul. Tapi kalau standar dia didis. Ya. Didis ya. Nggak boleh ada isian. Kalau sekarang di Bandung ramainya standar atau kenari aja? Kenari. Jadi lebih bagus kalau kelas kenari aja. Kenari aja. Soalnya begini,
Ada kenari yang tadinya bekas isian, yang ada cengkoknya lebih bagus, yang black shot atau apa tadinya, terus konslet dituruni di kenari standar, itu hampir misalnya 80% itu udah standar. Cuma cengkoknya masih ada. Nah itu kan sayang. Jadi kalau di kelas kenari itu nilai plus. Nilai plus. Kalau di standar di dis. Jadi lebih bagus mungkin menurut Pak Kiki itu kenari bagusnya kelas kenari aja, jangan kenari standar. Karena juga menurut saya kayak namanya filosofi burung itu manakala burung mendapat suara asupan dari lain dan itu memperindah suara itu, menurut saya itu menjadi nilai plus. Jadi lebih bagus kalau kelasnya kenari saja. Tapi dulu pada saat kita bikin lomba besar biasanya kenari standar ya. Yang lo kemasan kenari standar ya. Ya, ke depan mungkin kita ke Jaktisna kenari aja lah ya. Lebih mendukung kelas kenari aja. Betul. Jadi yang ada varian orang yang capek-capek memaster itu diapresiasi ya. Iya. Oke, hidup kelas kenari nanti lebih variatif. Ya. Pak Kiki, sebagai tim pengadil saat ini kan lagi polemik tentang ya titipan itu kan lagi ramai itu di medsos ya, dari bahas itu kenapa? Biasanya orang-orang udah beli burung mahal, burungnya juga bagus, tapi kadang-kadang pada saat digatak dia nggak pede, tetap masih lobby ke juri. Itu pengalaman Pak Kiki gimana sih? Pernah nggak? Gimana? Sebetulnya begini Pak Gina, sebetulnya tidak ada juri yang bisa menjuarakan burung, mengarahkan ya, tanpa didukung oleh burung itu bagus. Tidak ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, coba aja sama Pak Haji. Menjamin burung itu juara. Burung itu juara. Belum digatak, belum apa gitu. Ya, kasih aja burung bagus, berani dia menjuara. Atau burung jelek lah. Ya. Tapi masalahnya kan gini, biasanya yang nitip itu. Nah, justru dilemanya begitu. Gini, dia kan burungnya bagus, tipis-tipis kan gitu. Betul. Itu biasanya. Betul. Kalau kita kan dengar lah. Betul. Ya kerja tapi sebenarnya kurang, cuma karena ada titipan atau ada apa pesan atau gitu gimana? Betul. Kebanyakan ya itu tidak percaya diri dikarenakan mungkin anggapan para kontestan punya saya juara padahal burung saya kualitas, kalah sama yang lain. Ya. Nah, yang itu dititip. Akhirnya dia juga ingin menitipkan burung. Itu banyak nggak yang ke Pak Kiki sebagai IP? Ada aja lah. Kalau yang nitip-nitip burung pasti ada aja. Cuman kalau saya tidak, alhamdulillah sampai detik ini masih menjaga amanah. Kan gini, nitip kan bukan hanya ke IP, ke korlap, tapi ke juri. Ada nggak sebagai IP pemimpin di penjurian itu, kalau dia juri yang ngajuin yang menurut kita nggak layak, itu sering nggak gimana? Nah begini, kita tinggal melihat daripada kemampuan juri itu sendiri. Apakah memang dia itu mengajukan karena disengaja, karena ada titipan, atau memang kemampuannya hanya sebatas begitu. Nah itu, jadi kita juga melihat kalau pada saat itu kan sekarang kok juri bagus, ini juri hebat, tapi pada saat itu kondisinya dia lagi banyak pikiran atau dia kurang konsen lah di lapangan, pengajuannya rada-rada ngaco. Nah itu juga harus kita analisa. Kita tidak bisa memvonis bahwa kalau salah ajuan bahwa ini permainan. Jadi kita tidak sekocoknya menjas juri tersebut. Betul. Dilihat mungkin pengajuannya karena memang faktor kemampuan atau kelelahan. Dan itu ada juga yang memang kesengajaan. Ada aja. Itu kalau kesengajaan dari gestur juga mungkin biasanya beda ya. Gestur gaya tubuh. Betul. Kalau ada titipan dari awal sudah arahnya ke sana gitu. Betul. Akan kelihatan. Akan kelihatan. Selama menjadi pengadil pernah protes yang keras atau sampai ancaman fisik gitu pernah? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Paling cuman marah-marah gitu aja. Itu hal yang biasa. Oh biasa. Ancaman fisik nggak ada. Terus pernah di event itu puas dengan tim ini dari sisi sebagai jenderal atau sebagai pemimpin komandan itu dalam menjalankan tugas
itu puas, kontestannya mungkin A+, kita dapat A+ sebagai penjuara, pernah? Sering. Itu rasanya gimana kalau dapat A+ dari kontestan? Itu mungkin yang puncak kepuasan ya? Nah itu kepuasan buat kita, kepuasan buat tim penjurian. Pada saat itu kita semua fresh, jadi tanpa ada beban, tanpa ada apa-apa. Akhirnya yang protes pun tidak ada, itu sering sekali. Itu kepuasan lah, kepuasan tersendiri. Nah kalaupun ada yang komplain, kita tinggal melihat siapa yang komplainnya, karena apa. Akhirnya kita kasih arahan. Ya kasih arahan karena memang kita juga terbentur yang tadi kesepakatan daripada komunitas itu sendiri. Ya. Apa namanya, peraturan lomba itu? Iya itu peraturan lomba. Nah, itu peraturan lomba lebih kejam daripada pakem ya. Iya. Peraturan lomba lebih kejam dari pakem ya. Akhirnya kita menilai burung seperti apa yang dibicarakan, bahwa burung bagus pada saat itu, ya itu yang juara. Itu karena melihat daripada apa pembandingnya, Pak. Ya. Kalau burung-burung hebatnya kurang begitu benar, kurang yang biasa-biasa bisa juara, bukan berarti burung itu yang memang berarti lomba ada faktor hoki keberuntungan. Betul Burung sekali. Biasa bisa jadi juara. Burung kualitas belum tentu juara. Betul ada sekali. Faktor keberuntungan. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Kiki. Sama-sama, Pak. Semoga sehat selalu ya. Jadi mengawal penjurian di Bandung tetap bagus biar kontestan percaya ya. Amin. Oke, demikian Sobat Kicau Mania, sampai jumpa.